Saudara-saudara, mari kita bersama-sama membaca Mazmur ke-8. Kita bergiliran membacanya. Mazmur pasal ke-8. Untuk pimpinan biduan menurut lagu Kitit Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyatakan semua. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawan-Mu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tetapkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memakotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu. Segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintas arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Saudara-saudara, saya masukkan Mazmur ke-8 di dalam Mazmur Mesias. Seperti di dalam ayat-ayat ini tidak ternyata, tidak tertulis hal apa mengenai Yesus Kristus. Tetapi justru dari ayat-ayat yang penting di dalam pasal ini dikutip dan dipakai untuk Yesus Kristus yang ditulis di dalam Ibrani pasal kedua. Engkau sementara menjadikan dia sedikit lebih rendah daripada malaikat, dan Engkau telah memberikan kepada dia kuasa untuk menguasai seluruh dunia. Siapakah yang pernah menjadi rendah sedikit dari malaikat untuk sementara, kecuali Yesus Kristus yang firman menjadi daging. Dari tempat yang maha tinggi turun ke dalam dunia dan tinggal bersama dengan manusia di dalam sejarah. Saudara-saudara, tetapi Yesus Kristus yang firman turun menjadi daging sebagai manusia hidup di tengah-tengah kita adalah wakil dari seluruh umat manusia. Tetapi umat manusia dengan ayat-ayat yang paling penting tentang doktrin antropologi justru tercantum di dalam pasal ke-8. Saudara-saudara, pasal ke-8 boleh dibagi dengan 3 bagian. Bagian pertama mengandung beberapa ayat dari permulaan, dan bagian terakhir hanya 1 kata di dalam akhirnya. Di tengah-tengah adalah bagian kedua. Bagian pertama membicarakan tentang manusia dan ciptaan Allah. Bagian kedua, ciptaan Allah, manusia, dan hubungan manusia dengan Tuhan itu apa. Dan ketiga, bagian mengulangi kalimat pertama, yaitu oh Tuhan kami, Allah yang tinggi, berapa indahnya nama-Mu di dalam seluruh muka bumi. Saudara-saudara, ayat-ayat seperti ini muncul begitu indah di dalam pasal ini, memberitahukan kepada kita adalah ciptaan Tuhan yang menjadi pusat daripada seluruh alam semesta. Di dalam ayat pertama dikatakan, ya Tuhan kami, betapa muliakan nama-Mu di seluruh bumi. Orang ini sedang membicarakan tentang indahnya nama Tuhan di seluruh permukaan bumi yang diciptakan oleh Tuhan. Saudara-saudara, bumi ini memang indah. Itu sebab kita sering mau meluangkan waktu pergi ke tempat yang lain, lalu melihat keindahan bumi. Sesudah baru kita pulang kerja lagi. Orang yang terus kerja, tidak pernah menikmati keindahan dari alam, tidak mempunyai semakan yang segar, atau mempunyai pikiran yang konsentrasi, dan jiwa yang rela bekerja dengan baik. Saudara-saudara, jikalau kita ditaruh di dalam kegelapan, seluruhnya tidak ada cahaya, di dalam tempat yang tidak ada komunikasi, tidak ada suara, tidak ada cahaya, mungkin 3 hari kita menjadi orang gila.
Saudara-saudara, kita tidak bisa membayangkan apa yang terjadi di reaksi jiwa kita kepada lingkungan yang sama sekali gelap. Tidak ada lampu. Kalau engkau buang air besar, mendadak pintu dikunci dan lampunya berhenti, dan berapa jam engkau tidak bisa keluar, atau engkau terkurung di dalam lift, sesudah terkurung di dalam lift, lalu listrik stop, lampu tidak ada, engkau sendirian di dalam, engkau tidak bisa membayangkan apa yang terjadi sebagai reaksi manusia yang Tuhan sudah menciptakan mata, dan Tuhan sudah menciptakan keindahan untuk mengelilingi hidup kita, untuk dinikmati oleh mata kita. Saudara-saudara, we are created so. Kita dicipta oleh Tuhan dengan mempunyai mata supaya melihat. Dan kita dicipta oleh Tuhan dengan mata yang bisa melihat keindahan di dalam segala alam. Dan keindahan alam bukan pilihan kita. Itu sebab pada waktu kita sampai satu tempat melihat gunung yang begitu indah, kita kaget. Kenapa kaget? Karena tidak tersangka. Kenapa tidak tersangka? Karena yang merencanakan, yang desain semua keindahan alam itu tidak pernah perlu berbincang-bincang atau diskusi dengan kita. Dia telah menciptakan segala sesuatu itu untuk siapa? Hanya untuk manusia. Untuk apa? Untuk dinikmati oleh manusia. Waktu kita honeymoon, kita mau pergi ke satu tempat, ke tempat yang indah. Di situ kita rasa asing, tapi kita rasa kagum, kita rasa indah, dan kita tertarik. Dan seluruh hidup kita diberikan refreshing, diberikan pembaruan lagi oleh Tuhan. Lalu kita kembali ke tempat asal, lalu kita lebih rela bekerja. Nikmat hidup itu sudah tingkat. Saudara-saudara, tapi pada waktu engkau pergi ke tempat di situ, baru melihat orang yang akan meninggalkan tempat itu. Lalu tanya, mau kemana saudara? Dia bilang, saya pergi honeymoon. Honeymoonnya kemana? Ke Jakarta. Lalu orang Jakarta honeymoon di Toba, orang Toba honeymoonnya di Jakarta, orang Jakarta honeymoonnya di Bali, orang Bali honeymoonnya di Toba. Ini maksudnya apa? Semua orang tidak rasa terlalu indah jikalau sudah mulai bosan. Tapi tempat yang tidak pernah pergi, kita rasa indah sekali. Karena keindahan alam, maka begitu banyak syair sudah memberikan ilustrasi untuk refleksinya. Karena keindahan tempat-tempat yang dicipta oleh Tuhan, begitu banyak literatur, begitu banyak syair sudah ditulis oleh pujangga-pujangga untuk memuji-mujinya. Berapa indah adanya tempat ini, berapa indah adalah gunung ini, berapa indah adalah lembah ini, berapa indah adalah bukit di sini, berapa indah adalah danau yang berada di sini. Ini adalah keindahan-keindahan yang dinikmati oleh manusia. Tetapi saudara-saudara, saya mau tanya, keindahan itu kenapa harus ada? Jikalau Allah mencipta gunung dengan modelnya kota-kota, boleh tidak? Jika Allah ciptakan sungai dengan lurus-lurus, boleh tidak? Jikalau Tuhan menciptakan pohon semua modelnya seperti pohon kelapa, boleh tidak? Kalau Tuhan menciptakan binatang semua modelnya sama, cuma beda besar kecilnya, boleh tidak? Tuhan tidak melakukan ini. Tuhan melakukan keindahan-indahan dalam ciptaan yang luar biasa variasinya, luar biasa bentuknya, luar biasa fungsinya, luar biasa segala sesuatu desain yang tidak pernah pikir oleh manusia. Tetapi saya mau tanya dua hal. Pertama, setelah kita melihat segala keindahan dari alam, reaksi di dalam hati kita itu apa dan kepada siapa? You take it for granted. Engkau lihat, apa itu indah? Tidak ada yang indah. Bagi saya sama saja. Saya tidak perlu ini. Nah, kalau engkau tidak pernah menikmati keindahan alam, berarti Allah tidak dipuji oleh engkau. Tuhan tidak dikagumi oleh engkau. Yang menjadi kesulitan adalah dirimu sendiri tidak mempunyai sensasi, tidak mempunyai kesensitifan, kepekaan untuk melihat keindahan. Saudara-saudara, sudah melihat keindahan, lalu engkau memuji apa? Engkau memuji tempat itu, engkau memuji alam, engkau memuji bentuk-bentuk dari materi yang diciptakan oleh Tuhan. Dua-dua ini belum mencapai suasana dan taraf di dalam pasal ke-8.
Waktu pemazmur melihat segala sesuatu di dalam alam yang begitu indah, dia mengatakan kalimat, "Oh alam, alangkah indahnya engkau. Oh gunung, alangkah indahnya engkau. Oh danau, sungai, rimba, dan begitu besar taman, begitu besar itu rumput yang begitu jauh, begitu lapang." Tidak, dia memberikan reaksi bukan kepada alam, dia memberikan reaksi kepada Tuhan. Oh my God, my great God, how beautiful is your name in the whole land. Berapa indahnya namamu di dalam seluruh muka bumi. Dia bukan bereaksi kepada alam, dia bereaksi kepada Allah yang menciptakan alam. Inilah iman, inilah bedanya. Saudara-saudara, melalui dunia yang kelihatan, apakah mata kita bisa menembus ke dalam dunia yang tidak kelihatan? Melalui yang diciptakan, apakah mata kita bisa mempenetrasi menuju kepada sesuatu yang berada di belakang yang mencipta, yaitu yang tidak bisa kelihatan? Saudara-saudara, jikalau mata kita hanya melihat yang bisa dilihat dan kita tidak berkait kepada yang tidak bisa dilihat, kita hanya menjadi seorang yang tidak banyak berbeda dengan binatang-binatang yang lain. Beda di dalam hal ini khususnya antara hidup dan alam di tengah-tengah binatang dan segala sesuatu adalah dua hal. Pertama, binatang melihat alam dan tidak melihat indahnya. Saudara-saudara, manusia bisa melihat alam dan bisa menikmati indahnya. Ini perbedaan pertama. Kedua, manusia selain melihat alam dan menikmati keindahannya, manusia bersyukur kepada Allah yang lebih dari alam, yang melampaui alam, dan yang menciptakan alam. Dan kita melihat tujuan keindahan yang diberikan di dalamnya. Saudara-saudara, mengapakah hotel-hotel yang berada di bukit, yang bisa lihat laut, yang view-nya bagus, harganya lebih mahal? Pemilik itu tidak menciptakan view itu. Pemiliknya hanya pintar pilih tempat, lalu dapat kesempatan beli, lalu bangun di situ. Setelah bangun baru lihat begitu indah. Setelah keindahan itu dinikmati, maka dia minta harga lebih tinggi. Hak apa dia minta harga lebih tinggi? Karena view bukan dia yang bikin, bukan dia yang memiliki. Dia hanya pilih, hanya dia bisa mendapatkan tanah di tempat itu, lalu dia mampu membangun di situ. Saudara-saudara, manusia senantiasa memperalat anugerah yang diberikan oleh Tuhan untuk menjadi keuntungan diri sendiri. Tetapi banyak yang kurang ajar, sesudah menikmati tidak kembalikan syukur kepada Tuhan, tidak berterima kasih kepada Tuhan. Saudara-saudara, dari sini saya sebagai penikmat dan alam yang dinikmat dan Allah yang menciptakan untuk saya nikmat. Tiga hal ini bagaimana mensusun hubungan, mensusun struktur nilai di dalam hidup kita. Saudara-saudara sekalian, begitu banyak orang ateis take it for granted karena mereka mempunyai hidup seperti binatang. Mereka tidak mempunyai kaitan. What is the relationship between me and the beautiful view created by God? What is the relation between the beautiful view created by God with God, the one who created all this? Saudara-saudara, kerumitan tidak membentuk relasi-relasi ini menjadi sesuatu hidup yang berbeda antara orang yang mengenal Tuhan dan orang yang tidak mengenal Tuhan. Saudara-saudara, setiap kali saya menganalisa, memikir lebih dalam, saya sangat kagum dengan penulis-penulis syair. Karena mereka mempunyai pengertian yang begitu berbeda dengan buku-buku yang lain. Jika mereka melihat buku-buku daripada segala keindahan dunia, itu gampang dijual. Kalau engkau mengatakan the 100 most beautiful places in the world, buku itu gampang laku. Asal kamera bebas, kamera beres. Asal yang melihat view bisa memilih waktu yang cocok, cahaya yang tepat, lalu bagaimana warna daripada reaksi terhadap sinar cahaya matahari yang begitu kontras dan indah, lalu dicetak jadi buku, pasti laku sekali.
Banyak orang beli satu kamera kecil keliling dunia, pakai uang berapa ribu dolar untuk itu tiket. Dia tidak peduli meskipun dia pinjam uang. Setelah pinjam uang, dia tolak satu tiket dengan kamera itu, foto sini, foto sini, foto situ. Sesuai itu pinjam lagi uang untuk cetak buku. Di dalam berapa bulan uang semua kembali. Saudara sudah dengar gini, mau ikut gini silakan ya. Saudara dengan satu kamera ambil foto yang paling bagus di dunia, lalu cetak buku jual, uang bisa kembali. Itu sebab orang begitu pintar mikir bagaimana cari uang. Dia bisa pakai satu kamera yang murah sekali, tapi akhirnya bisa bikin buku yang bukan tingkat pertama mutunya, tapi uangnya tingkat pertama. Saudara-saudara sekalian, engkau melihat keindahan. Saya mau tanya, sudah melihat keindahan, what next? Sudah menikmati keindahan Tuhan, what next? Engkau mulai membanggakan diri, saya pintar foto. Tidak tahu kalau foto itu tidak objek, tidak pernah menghasilkan gambar apa-apa. Setelah foto cari uang, what next? Apa yang engkau mengatakan ini anugerah Tuhan? Begitu banyak orang mau anugerah Tuhan, tapi melempar Tuhan di luar pikiran dia. Begitu banyak orang menikmati segala sesuatu, tapi tidak pernah mengembalikan kemuliaan kepada Tuhan. Jika engkau bandingkan apa yang kau lakukan, orang lain lakukan, seluruh dunia lakukan, dengan apa yang ditulis di ayat-ayat ini, engkau baru tahu kitab suci begitu agung adanya. What we see is only the beauty given and created by God, and nothing to do with our faith to react, to give thanks, or to glorify God. Saudara-saudara, kitab suci adalah tempat di mana tulisan-tulisan yang terindah mengandung vertical relationship itu digabungkan ke dalam pengertian daripada relationship horizontal. Waktu kita melihat dunia materi, mari kita memikirkan dunia yang non materi. Waktu kita menemukan hal yang bisa dilihat, mari kita kaitkan dengan yang tidak bisa dilihat. Jika engkau semuanya yang dilihat, maka engkau lihat seorang wanita cantik sekali, engkau tidak ambil lagi pikiran apapun, pastikan harus menikah dengan dia. Setelah engkau menikah dengan dia, engkau menggunakan kebebasan yang sekaligus memunaskan kebebasan memilih yang lain. Karena sudah pastikan satu, engkau mati-matian kejar ini, sesudah dapat baru tahu perempuan yang cantik itu adalah perempuan yang galaknya lebih dari macan. Saudara-saudara, setelah engkau mengagumi kecantikan, lalu saudara sadar kegalakan dia, engkau menyesal sudah tidak bisa apa-apa. Karena kamu disetir oleh yang dilihat. Engkau tidak dipengaruhi oleh yang tidak dilihat. Bagian kelihatan penting, bagian tidak kelihatan lebih penting. Jika seorang wanita hanya kelihatan bagus saja, tapi ada sakit jiwa di dalam, ada satu inheritas yang tidak beres daripada orang-orang tuanya, lalu engkau akan bersama dengan seorang di bawah satu atap untuk berpuluh-puluh tahun. Kerugianmu berapa besar engkau tidak lihat. Karena apa? Engkau pentingkan yang lihat. Jikalau seorang hanya mementingkan bagian yang kelihatan dan tidak melihat bagian yang tidak kelihatan, dia akan rugi seumur hidup dengan tidak mungkin dinilai oleh dia sendiri. Apalagi pernikahan itu memakai waktu permulaan daripada masa mudamu. Sesudah itu lebih panjang berpuluh-puluh tahun engkau dikorbankan hanya dengan satu syarat, saya cuma mau yang cantik saja. Saudara-saudara, Tuhan sudah menciptakan perempuan yang cantik. Tuhan menciptakan alam yang cantik. Tuhan menciptakan keindahan seluruh alam semesta. Tapi itu hanya bagian luar saja. Di dalam bagian luar masih yang ada yang tidak kelihatan. Saudara-saudara, engkau beli satu tanah, landscape-nya bagus sekali, tapi tanahnya sangat gersang. Engkau membeli satu tempat yang kelihatan tidak bagus, dalamnya emas. Yang mana yang lebih bernilai? Jangan hanya disandung oleh syarat saya lihat indah, saya senang, maka saya sudah puas. Baru ditemukan ada giok yang besar sebagai tambang yang sekarang ditemukan di Aceh. Negara yang kelihatannya begitu gersang. Dan teman yang pernah tsunami yang begitu menakutkan. Sekarang mungkin menjadi provinsi yang paling kaya di seluruh Indonesia.
Lalu tambang giok itu akan dimiliki oleh Pemda atau dimiliki oleh pemerintah pusat, belum tahu. Saudara-saudara, melalui hal seperti ini selalu menjadi cara atau akibatnya peperangan fisik, senjata, pembunuhan, pengaliran darah. Pada waktu Afrika Selatan pernah ditemukan oleh orang-orang Belanda. Karena yang lain sudah merebut tempat-tempat yang lain, mereka digeser ke Afrika Selatan. Akhirnya ketemu di Afrika Selatan emas dan berlian yang paling banyak di dunia. Mulai yang menggeser Belanda ke situ menyesal. Dan Belanda menjadi untung luar biasa. Sesuai itu kita melihat sesuatu hal yang peperangan tak habis-habis di dalam Afrika Selatan terjadi. Karena hanya mempunyai satu kelihatan tapi tidak mengetahui. Yang tidak kelihatan mungkin mengisi banyak barang yang bernilai sekali. Saudara-saudara sekalian, Daud berkata, alangkah indahnya, bukan alam semesta, alangkah indahnya namamu di seluruh muka bumi. Saudara-saudara, loncatan berapa kali ini? Alam, keindahan alam, nilai alam. Saya menikmati alam. Tapi alam itu dari mana? Dari Tuhan. Tuhan mengapa? Menciptakan. Waktu menciptakan, saya tidak lihat. Rencana ciptaan tidak kelihatan. Alam itu tidak mengandung pengertian bahwa alam itu dicipta oleh Tuhan. Tapi iman kepercayaan orang seperti Daud, dia bukan saja melihat alam. Dia melihat keindahan alam. Melihat rencana alam. Melihat yang merencanakan. Bukan alam, tapi Allah. Dan Allah yang menciptakan segala sesuatu mempunyai nama yang indah. Lebih penting daripada alam yang indah. Saudara-saudara, saya harap orang-orang reform jangan menjadi orang-orang dangkal. Orang-orang reform jangan hanya menjadi orang yang mau menikmati hal-hal yang kelihatan. Ada harta benda yang kelihatan yang bisa dinikmati sementara berapa puluh tahun di dunia ini saja. Mari kita menikmati yang lebih tinggi, memikirkan lebih dalam, transcend kepada yang mencipta dan menikmati Tuhan lebih daripada menikmati alam yang diciptakan oleh Allah. Saudara-saudara sekalian, pada waktu Daud menulis kalimat ini, dia langsung menuju kepada Tuhan melalui I thou relationship. Dia mengutamakan Tuhan, dia memuliakan Tuhan. Ya Tuhan, Tuhan kami, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Atau istilah berapa indah namamu di dalam seluruh bumi. Daud telah menerobos berapa lapisan. Dia melihat keindahan alam dan melihat nikmatnya alam ada diberikan oleh Tuhan. Tapi dia menerobos lagi. Alam bukan ada pada sendiri. Alam dicipta oleh Tuhan Allah. Menerobos lagi. Tuhan menciptakan alam hanya untuk manusia. Tuhan tidak menciptakan alam untuk binatang. Jikalau binatang berhubungan dengan alam, hanya satu hal. Binatang dihidupkan melalui hasil bumi. Saudara-saudara, dari burung sampai monyet, sampai macan, sampai kacuak, sampai semut, mereka mendapatkan kehidupan, kecukupan untuk melestarikan kesehatan mereka melalui hasil daripada alam. Maka kalau di dalam aspek ini kita mengerti alam dicipta untuk menghidupkan semua makhluk, itu tidak salah. Tapi tidak dengan alam diciptakan untuk dinikmati oleh binatang-binatang. There's no animal can appreciate the beauty and the wonderful image of the nature created by God. Allah tidak menciptakan alam untuk dinikmati oleh binatang-binatang. Tapi manusia berbeda. Manusia adalah satu-satunya makhluk yang waktu melihat alam semesta mempunyai syukur kepada Tuhan, mempunyai kenikmatan kepada diri, mempunyai perubahan psikologi di dalam kesibukan dan segala kesulitan hidup ini. Saudara-saudara, jikalau langit bukan warnanya biru, jikalau pohon bukan warnanya hijau, jikalau bunga bukan warnanya merah muda, merah tua, kuning dan sebagainya, lalu dirubah langit menjadi warnanya hitam, lalu awan menjadi warnanya merah, lalu pohon menjadi warnanya ungu, saya kira di dalam 3 hari kita semua menjadi orang gila.
Karena tidak bisa terima rangsangan warna yang begitu tidak harmonis, sehingga hidup kita akan menjadi kacau balau. Puji Tuhan. Kenapa orang yang kegangguan itu jiwanya disuruh pindah ke tempat yang lebih banyak penghijauan, lebih banyak pohon, lebih banyak alam yang sejuk. Karena di situ dia akan dipulihkan. Saudara-saudara, Tuhan bukan sedang membuat alam yang indah untuk dinikmati. Tuhan juga membuat alam dengan warna-warni semua yang harmonis untuk menyembuhkan jiwa kita masing-masing. Maka ini adalah alam yang indah dan alam dicipta oleh Tuhan. Maka Daud langsung lompat terus kepada tata Tuhan. My God, how beautiful is your name in the all lands. Di seluruh muka bumi, yang penting namamu. Namamu yang indah. Namamu lebih tinggi daripada segala sesuatu yang kau ciptakan. Saudara-saudara sekalian, di sini kita melihat di dalam hati daripada Daud yang disebut satu-satunya orang di dalam seluruh kitab suci, orang yang mengikuti, yang menuruti hati Tuhan. Berarti dia paling mengerti isi hati Tuhan. Saudara-saudara sekalian, kita melihat di dalam seluruh kitab suci, banyak orang yang dicintai oleh Tuhan, banyak orang mencintai Tuhan, banyak orang mengetahui dan mendapatkan wahyu dari Tuhan. Tapi hanya satu orang yang disebut orang yang berkenan di dalam mata Tuhan, yaitu seorang namanya Daud. Saudara-saudara, kelebihan Daud apa sih? Kita tidak pernah melihat dari sekolah mana yang tinggi yang dia pernah menempuh. Kita tidak pernah mengetahui dia mempunyai titel daripada gelar pendidikan berapa tinggi, atau dia mempunyai pengalaman hidup berapa besar. Tapi Alkitab mencatat beberapa hal yang penting sekali. Dia seorang pemuda yang berbijaksana. Dia seorang pemuda yang mempunyai keberanian. Dia seorang pemuda yang tidak takut musuh. Dia seorang pemuda yang mengerti kesopanan. Dia seorang pemuda yang mempunyai kesabaran, kerendahan hati, dan dia taat kepada Tuhan. Saudara-saudara, yang memilih Daud menjadi raja justru bukan Daud sendiri, bukan daripada Saul, bukan daripada orang-orang yang berada di sekampung mempunyai masa tua atau mempunyai pengalaman yang besar. Yang memilih Daud menjadi raja adalah Tuhan Allah sendiri. Lalu kita mau melihat waktu Saul dipilih oleh rakyat orang Israel, apa syaratnya? Lalu Daud dipilih untuk mengganti Saul dari Tuhan sendiri, apa syaratnya? Pada waktu Saul dipilih, mereka mengatakan satu kalimat, karena kepala dia lebih tinggi satu kepala dari orang biasa, dan Saul seorang yang ganteng sekali. Maka anak-anak Israel, mereka menganggap kita ingin mempunyai raja untuk menguasai kita, sama seperti negara-negara lain yang berada di Kanaan. Maka mereka memajukan ini kepada Samuel, dan Samuel sedang mendengar, dia sedih dan menangis. Dia datang kepada Tuhan berkata, umatmu sudah tidak mau engkau menjadi raja untuk menguasai mereka. Mereka minta kepadaku, suruh aku mengizinkan mereka boleh mendirikan seorang raja memerintah mereka seperti bangsa-bangsa yang lain. Pada waktu Samuel mengadukan hal ini kepada Tuhan, Tuhan mengetahui rakyatnya tidak mengasihi dia. Tuhan mengetahui rakyatnya sekarang mau mempunyai idaman sendiri, pikiran rencana sendiri, mempersamakan diri dengan bangsa-bangsa yang lain. Maka Tuhan berkata, tidak usah nangis. Sekarang kau minta kepadaku, sebab aku mengabulkan permintaan orang Israel. Beritahu kepada mereka, saya mengizinkan. Saya menyetujui. Dalam hal ini kita mengerti bahwa Alkitab tidak pernah menggambarkan kepada kita Allah itu diktator. Allah justru mengindahkan, mengapresiasi dan memperbolehkan suara manusia yang melawan dia. Allah mengindahkan manusia, Allah menghormati manusia. Engkau mau demokrasi, saya kabulkan. Jadi Allah Alkitab adalah Allah yang menunjang demokrasi. Ini satu-satu kalinya suara rakyat, satu-satu kalinya
meminta tidak pernah perlu Tuhan yang memimpin dia, tapi pakai raja biasa sudah cukup. Saudara-saudara, Tuhan mengatakan kalau ini adalah pilihan umatku, ini adalah pilihan manusia yang aku cipta menurut peta dan teladan aku, saya akan mengabulkan. Tetapi, saudara-saudara, orang tua kalau sudah mengatakan tetapi, berarti ada aspek lain yang perlu engkau pelajari, yang selama ini engkau kira engkau sudah pintar, tidak perlu. Engkau boleh mempunyai raja, tetapi ketahuilah oleh rakyatku, raja itu akan menarik pajak banyak daripada kamu. Raja itu akan menindas kamu. Raja itu akan mempunyai bijaksana yang tidak sempurna memimpin kamu, dan banyak kesalahan akan dilakukan. Raja itu akan menambah, membangun akan istana sendiri. Dia akan memeraskan kamu. Apa yang kau minta, kau kira akan enak. Apa yang kau peroleh, kau kira akan bebas. Setelah engkau mendapatkan apa yang kau inginkan, setelah engkau peroleh dari Tuhan apa yang engkau minta, Tuhan kabulkan kepada engkau, baru engkau mengetahui jerat-jerat mulai datang, beban-beban berat mulai datang, dan segala sesuatu kebahayaan yang engkau tidak sangka mulai datang. Pada saat itu engkau mau lari kemana? Engkau sudah tidak mau Tuhan. Beritahu kabar bangsaku, raja itu akan menekan engkau, akan tarik banyak pajak dari engkau, akan menindas kamu, akan. Semua yang belum terjadi tidak pernah dirasakan. Orang cuma rasa apa yang pernah lewat, sedang rasa apa yang sekarang terjadi, tapi yang akan datang belum pernah tahu. Saudara-saudara, kita terus menginginkan, mencita-citakan, kita mengidamkan, kita mengangan-angankan yang baik, sampai yang sudah kita inginkan itu tiba sama kita, baru kita tahu tidak seindah apa yang kita pikirkan. Baru lebih tahu lagi banyak kesulitan tidak pernah dipikirkan. Inilah hidup manusia. Saudara-saudara sekalian, Tuhan memilih Daud, lain dengan orang Israel memilih Saul. Waktu Israel memilih Saul, mereka lihat dari luar yang kelihatan. Ini orang ganteng, orang tinggi, orang lebih besar satu kepala dari orang lain. Patut menjadi rajaku. Saya suka mempunyai seorang pemimpin seperti ini. Tapi saudara-saudara, bukan Tuhan tidak pentingkan luar yang membuat manusia elok, ganteng, cantik, itu Tuhan. Kalau Tuhan bukan mencintai keindahan, nah mungkin dia menciptakan manusia yang begitu indah, yang begitu cantik, yang begitu gagah, yang begitu bagus, saudara-saudara. Tapi bukan hanya itu saja. Selain daripada kesehatan, ketangguhan, daripada keelokan, Tuhan mau ada hati di dalam yang lebih penting. Itu sebab Tuhan memberikan satu contoh kepada Israel yang harus kau pilih, bukanlah yang hanya kelihatan gagah seperti Saul. Karena saya memilih Daud yang berkenan di hati Tuhan, yang mencari dan mengerti isi hati Tuhan. Karena dia begitu mengerti, begitu dekat, dan begitu memahami sifat dan segala rencana di hati Tuhan, maka aku suka kepada dia. Saudara-saudara, di dalam dunia ini, kalau engkau bisa mendapatkan seorang bawahan yang sangat mengerti kesulitanmu, sangat mengerti segala isi hatimu dan sifatmu dan rencana-rencana sedalam-dalamnya daripada segala rahasiamu, engkau akan sangat terhibur ada orang yang seperti ini. Pada waktu Tuhan melihat di seluruh muka bumi, ternyata ada satu anak muda yang berkenan kepada Tuhan, mencari isi hati Tuhan, mengerti segala rencana Tuhan. Tuhan begitu bersuka cita dan dia berkata, saya tidak mau lagi Saul menjadi raja. Saya telah mengganti Saul dengan seorang muda yang sesuai dengan seturut dengan kemauanku. Saudara-saudara sekalian, pada waktu seperti itu kita melihat ketegangan terjadi di antara Saul yang dipilih oleh manusia dan Daud yang dipilih oleh Tuhan Allah. Daud tidak pernah berencana menjadi raja. Daud tidak pernah mempunyai ambisi mengalahkan Saul. Hanya karena diberikan bakat dan dipilih oleh Tuhan, dia tenang, tunggu, dan sampai waktunya Tuhan. Saudara, kalau mau hitung, engkau akan kaget.
waktu Daud diberikan pentabisan oleh Samuel menjadi raja Israel, dia tidak menjadi raja Israel. Dia mesti tunggu sampai Saul sudah mati, baru dia mempunyai kesempatan naik menjadi raja Israel. Dan di antara dia diurapi sampai dia betul-betul naik tata, puluhan tahun yang harus dia tunggu. Dia kapan diurapi? Mungkin umur 15, mungkin umur 17. Alkitab mengatakan seorang remaja, anak paling kecil dari para papanya, yang bernama Daud. Dia remaja mungkin 15, mungkin 17. Kapan Daud menjadi raja? Dia menjadi raja pada waktu dia umur 40. Di tengah-tengah sudah diurapi, sudah ketahuan ini yang dipilih Tuhan jadi raja. Sampai betul-betul menjadi raja, dia paling sedikit menunggu 23 sampai 25 tahun. Selama 23 sampai 25 tahun, apakah dia boleh sombong mengatakan, saya raja, kenapa kamu belum mati? Saya raja, karena kamu belum turun. Saya sudah diurapi oleh Samuel. Tuhan berkata kepada saya raja. Kenapa sampai sekarang saya belum ada kesempatan? Dia harus sabar, dia harus tunggu. Banyak pemuda-pemudi sekarang tidak bisa menunggu. Mereka maunya cepat-cepat, kalau tidak bisa merebut kuasa, kalau tidak mendongkel orang lain, supaya menyatakan mereka hebat. Tuhan kalau melihat cara kita seperti ini, dia akan memberikan kutukan kepada kita. Karena kita tidak sabar, kita tidak sesuai dengan cara yang Tuhan tetapkan dan waktu yang sudah Tuhan sediakan. Saudara-saudara, Daud begitu rendah hati, begitu diam-diam menunggu terus. Saudara-saudara, pada waktu Daud mematikan Goliat, setelah itu dia pulang. Perempuan-perempuan semua menyambut dia dengan kalimat yang memuji Saul dan memuji dia. Saul sudah biasa dipuji, apalagi dia ganteng, dia perkasa, maka banyak cewek yang senang sama dia. Pada waktu Saul seorang raja yang begitu megah, mereka memuji-muji dia, menyebut nama dia, berteriak-teriak di tengah jalan. Fansnya banyak. Tapi pada waktu Goliat dibunuh oleh Daud, lalu waktu Daud pulang dan bawa kepala dari Goliat yang dipotong itu, semua perempuan yang penting keluar di tengah-tengah jalan. Mereka mengatakan Saul bunuh ribu-ribu, tetapi Daud bunuh laksa-laksa. Pada kalimat perbandingan keluar, langsung menimbulkan satu kebencian, keirian, kedengkian dari Saul yang mendengar. Apa? Saya bunuh ribu-ribu? Itu kira saya senang? Saya memang senang dipuji seperti ini. Tapi kenapa ditambah lagi satu kalimat Daud bunuh laksa-laksa? Kalau dia bunuhnya 10 kali lebih banyak dari saya. Kalau dibunuhnya lebih begitu banyak orang, musuh dikalahkan oleh dia lebih daripada saya. Bukan berarti hanya sisa saya waktunya supaya dia menjadi raja mengganti saya. Kalau saya sudah jadi raja, bagaimana saya boleh toleransi menginginkan orang lain mengganti saya? Maka orang yang sudah dari raja dan tidak takut kepada Tuhan akan membunuh calon raja yang lain. Itu sebab tidak heran kalau Herodes mau membunuh semua anak di bawah umur 2 tahun di seluruh kota daripada Bethlehem. Demikian juga Saul mau membunuh Daud dan dia cari segala macam cara untuk membunuh Daud supaya dia tidak bisa menjadi raja, karena dia sudah biasa, sudah keenaan menjadi raja dan dia tidak lagi mencari akan kehendak Tuhan. Dia cuma maunya status quo diperpanjang. Dia maunya sendiri boleh menikmati seterus-menerus. Saudara-saudara, tapi Tuhan bukan Tuhan yang biarkan orang yang fasik melangsungkan dan menjalankan keinginannya. Biarpun banyak anak dibunuh di Bethlehem, malaikat menyuruh Yusuf pergi daripada kota Bethlehem, karena bencana akan tiba. Pada waktu Saul akan membunuh akan Daud, Tuhan memelihara Daud. Tidak satu rambut pun yang dipotong atau dipatahkan oleh Saul. Saudara-saudara, dia adalah orang yang mengerti isi hati Tuhan. Tahu tidak Tuhan di dalam KRII, dia juga mau mencari dan dia akan mempersiapkan. Di antara kita ada orang yang mengerti isi hati Tuhan.
Mengerti teologi reform, semua bisa belajar. Mengerti isi hati Tuhan, harus pribadimu sendiri cari, sendiri nangis, sendiri bergumul dan sendiri tuntut dengan rendah hati sampai engkau menemukan Tuhan. Saudara-saudara sekalian, di dalam dunia ini cuma satu orang yang disebut oleh Tuhan yang sesuai dan berkenan di dalam hati Tuhan, yang menuntut dan mengetahui isi hati Tuhan, yaitu Daud. Dan mazmur-mazmur yang indah banyak ditulis oleh Daud, termasuk pasal ke-8 di sini. Oh Tuhan, Allahku, alangkah indahnya namamu berada di seluruh dunia. Mengapakah doa Bapa kami dimulai dengan dipermuliakan namamu? Mengapakah doa-doa lain tidak menjadi paling penting dibandingkan nama Tuhan? Karena orang yang mau mencintai Tuhan dan mau betul-betul mengasihi nama Tuhan, dia ingin seluruh dunia menjunjung tinggi Tuhan. Dia menginginkan nama Tuhan dipermuliakan di mana saja, termasuk orang Kristen atau orang daerah bukan Kristen. The name of God be glorified. The name of God be hallowed. The name of God be magnified in all the world. Di seluruh dunia. Namamu begitu indah. Di seluruh dunia, ya Tuhan. Ini doa pertama. Jadi dia bukan menikmati keindahan alam. Dia bukan menikmati akan hidup sendiri. Dia menikmati nama Tuhan kalau dipermuliakan di dunia ini. Lebih penting dari dunia dicipta berapa indah. Dia mengatakan kalimat ini. Sesudah mengatakan kalimat itu, lalu dia mengatakan satu kalimat yang sangat mengherankan. Dia mengatakan keagunganmu yang mengatasi langit dinyatakan. Atau engkau menyatakan kemuliaanmu di dalam cakrawala. Berarti di sini dia melihat seluruh alam semesta. Dia melihat kemuliaan Tuhan. Dia orang yang menghargai, menjunjung tinggi nama Tuhan. Maka dia melihat kemuliaan Tuhan di seluruh dunia. Saudara-saudara, kita kalau melihat kemegahan negara, pemerintah, militer, kita langsung memuji orangnya, pemerintahnya, negaranya, atau militernya. Tetapi Daud tidak demikian. Dia melihat segala sesuatu keindahan, lalu dia mengatakan, di cakrawala, di langit ada kemuliaan yang Tuhan nyatakan dengan kuasa dia sendiri. Saudara-saudara sekalian, lalu kemuliaan ini untuk apa? Kemuliaan ini tujuannya apa? Seterusnya dikatakan dengan kalimat-kalimat yang sangat mengkagetkan orang. Dia mengatakan, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatanmu karena lawanmu. Berarti sekali bicara lagi di dalam dunia yang indah ini, jangan tertutup mata oleh keindahan dunia. Karena di bawah keindahan dunia ini ada perlawanan kekuatan yang baik dan jahat sedang berjalan. Sama seperti pasal kedua, kita sudah membacakan mengapa raja-raja bermusyawarah. Mengapa pembesar-pembesar dunia merencanakan hal-hal yang sia-sia. Mereka akan melepaskan belenggu dari Tuhan. Mereka akan dibebaskan. Mereka tidak mau dikuasai oleh Tuhan. Tuhan berkata, aku sudah menerapkan anakku di dalam gunung yang suci ini. Dia akan pakai tongkat besi untuk dengan gagah menguasai seluruh alam semesta. Di sini sekali lagi bicarakan ada musuh melawan Tuhan. Saudara-saudara, di dalam seluruh kitab suci terus berkata kepada kita tentang permusuhan antara baik dan jahat, permusuhan antara Tuhan dan setan, dan permusuhan antara benih perempuan dan benih ular itu. Saudara-saudara, kalau engkau tidak melihat ini, engkau tidak mengerti mengapa ini adalah pasal Mesias. Ini kenapa ada hubungan dengan Yesus Kristus? Kelihatan tidak ada, satu kalimat pun tidak. Satu huruf pun tidak bicara tentang Yesus. Tapi mari kita Alkitab melalui organic theology, bukan systematic theology. Organic theology menyeluruh seluruh wahyu Tuhan di dalam seluruh kitab suci dan menemukan benang merah yang dari awal sampai akhir terusur bersama-sama. Dan di situ ada unsur kristologi, unsur Yesus Kristus yang tidak dilihat oleh orang, yang hanya pentingkan yang kelihatan di dalam wilayah itu saja. Saudara-saudara, engkau demi musuhmu, berarti di hadapan Tuhan ada musuh yang tidak kelihatan. Manusia biasa cuma cari makan, tahu uang, hari ini dolar berapa, saham saya naik tidak.
Lalu di dunia ini perdagangan maju, mundur. Di mana real estate naik, itu hanya dipikirkan oleh manusia. Tapi orang memperdalam lagi, akan melihat, what is this? Beyond this, what is a more important thing than the visited and visible ones? Selain daripada yang bisa dilihat, ada apa yang lebih dalam yang tersimpan di dalamnya. Ada rencana Allah yang melampaui alam semesta. Ada rencana Allah yang melampaui materi dan segala yang bisa dilihat. Ada rencana Allah mengenai kehendak yang kekal. Ada musuh yang melawan Tuhan. Dan di sini ayat ini mulai membongkar satu hal, yaitu Allah demi musuhnya, dia akan menutup mata orang dewasa dan akan membuka telinga anak kecil dan yang menyusu. Berarti apa? Tuhan melihat seluruh alam semesta dicipta untuk manusia. Tapi manusia ada yang mencintai dia, ada yang melawan dia. Dan di dalam seluruh alam semesta yang dinikmati hanya oleh manusia, manusia justru lebih menikmati bagian kelihatan dan tidak mau yang tidak kelihatan. Itu semua manusia melawan Tuhan dan bergabung dengan kuasa yang besar daripada yang tidak kelihatan. Kuasa iblis berada di hati mereka. Sekarang Tuhan berkata, aku akan pilih satu kaum. Aku akan pilih satu bangsa. Aku akan memperoleh satu kelompok orang menyatakan kuasaku. Dan kelompok itu bukan orang yang berpengalaman besar. Bukan orang yang mempunyai bijaksana duniawi. Bukan orang yang mempunyai kuasa besar untuk melawan Tuhan. Yang aku milih ada sekelompok orang yang disebut bayi-bayi yang menyusu. Heran ya. Orang bilang, apa ini kitab suci? Baca-baca dan ngerti. Saya kalau membaca, saya menemukan begitu banyak hal yang begitu penting. Tuhan memilih kaum penyusu. Siapa penyusu? Anak kecil, bayi. Tuhan akan memilih satu kelompok bayi, generasi yang baru. Apa artinya generasi yang baru? Bayi yang menyusu. Itu mereka yang lemah. Mereka yang tidak ada pengalaman. Mereka yang baru lahir tidak lama. Dan mereka yang tahunya menyusu, menerima, bersandar kabar ibunya. Dan tidak bersandar kabar kecongkakan dan segala kebolehan diri sendiri. Saudara-saudara sekalian, kita melihat dua macam manusia. Satu manusia melawan Tuhan karena mereka kira, mereka berbijaksana, mereka mempunyai pengetahuan, mereka mempunyai kuasa cukup untuk melawan Sang Pencipta mereka. Mereka tidak mengakui mereka dicipta. Mereka tidak mengakui Tuhan telah memberikan anugerah kepada mereka. Mereka akan singkirkan segala yang intervensi mereka. Mereka seperti raja-raja di pasal kedua akan membebaskan diri dari belenggu Tuhan yang mengikat dan membatas mereka. Saudara-saudara, Tuhan mengatakan, you wise, you powerful, you experience, you think you are okay. Let me tell you, I hide myself before you. Tuhan menyembunyikan diri kepada orang-orang yang merasa diri hebat ini. Dan Tuhan menyatakan diri kepada bayi-bayi yang tidak tahu apa-apa. Pasal ini dibandingkan dengan pasal-pasal dalam perjanjian baru, kita melihat satu seragam daripada pikiran Tuhan, yaitu jangan menghina anak kecil. Jangan melarang mereka datang kepadaku. Karena yang di dalam kerajaan adalah orang-orang seperti ini. Saudara-saudara, dua macam manusia. Satu macam manusia yang sudah dewasa, sudah berpengalaman, berbijak dan mempunyai arogansi. Lalu mereka akan berlawan dengan Tuhan, menghina Tuhan dan tidak mau mengikuti segala rencana dan bertuhan. Mereka kira mereka sudah tahu apa-apa, mereka menghina Tuhan. Lalu ada macam yang lainnya, yaitu yang tidak tahu apa-apa, seperti bayi yang berada di dalam sesuatu tempat daripada bosom ibunya. Bayi yang bersandar kepada mamanya, bayi yang tidak tahu apa-apa. Tuhan berkata, saya akan mewahyukan diriku kepada kelompok ini. Saya menyembunyikan diri kepada orang yang pintar. Dan saya akan mentegakkan kuasaku melalui kaum-kaum bayi yang kecil ini untuk melawan musuh yang sekarang melawan saya. Saudara-saudara, ini bukan mazmur biasa.
Ini bukan puji-pujian yang tidak ada arah. Ini mengandung pengertian mesianik. Pengertian akan Kristus akan datang ke dunia. Memimpin kita melawan pemimpin-pemimpin yang membawa manusia menuju ke neraka. Kristus akan datang membawa kita menuju ke kemenangan di dalam salib Dia. Lebih daripada kemenangan dunia melalui militer. Saudara-saudara sekalian. Tuhan mengatakan, demi musuh, aku akan menyerahkan diri kepada anak-anak bayi yang menyusu. Demi musuh, saya akan membangkitkan kelompok ini yang menyusu menjadi umatku melawan musuhku. Saudara-saudara, siapakah musuh Tuhan? Yaitu semua orang yang menganggap diri hebat dan semua yang bersandar kepada setan untuk melawan Tuhan. Siapa anak Tuhan? Yaitu yang dipilih oleh Tuhan daripada keadaan kelemahan, kekurangan, kebodohanmu. Dan Tuhan mengatakan, kamu bodoh, kamu tidak pengalaman, kamu seperti anak bayi. Justru anak bayi-bayi, saya akan memakai engkau untuk memuliakan namaku. Saya akan menyatakan kehendakku kepadamu untuk mempermalukan dia yang menganggap dirinya hebat. Semua anti-Kristus, semua yang melawan Tuhan akan dipermalukan oleh Tuhan melalui anak-anak bayi. Siapa anak bayi? Jadi orang yang mendapat hidup yang baru. Siapa anak bayi? Orang yang diperanakan pula. Siapa anak bayi? Jadi orang yang dipilih oleh Tuhan. Kaum pilihan dipilih karena unconditional. Kenapa unconditional? You have nothing to be chosen. Kita dipilih bukan karena kita mempunyai syarat. Kita dipilih bukan karena kita mempunyai kebolehan. Kita dipilih bukan karena kita mempunyai jasa. We have no merit. Bible leaves the no merit for those who are chosen for God. It is called unconditional election. Allah memilih kita karena kita tidak ada apa-apa. Allah memilih kita karena kita bersandar kepada Dia. Kita seperti anak kecil yang tidak mempunyai pengalaman, tidak berani membanggakan akan bijaksana kita dan kuasa kita, dan kita mengetahui kita tidak berjasa. Maka kita berkata, Lord, I trust in you. My life is in your hand. I trust in you just like a baby trust in his mother's bosom. Saudara-saudara, seperti bersandar kepada pangkuan ibunya, kita datang kepada Tuhan dengan tidak ada jasa dan tidak mempunyai keadaan apa menjadi kondisi dan menjadi secara dipilih oleh Tuhan. Seperti ini kita datang kepada Tuhan. Dan sesudah itu saudara-saudara, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kuat kekuatan kuasamu karena lawanmu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Saudara-saudara, Tuhan adalah Tuhan yang penuh dengan kasih. Musuh Tuhan adalah musuh dengan benci. Tuhan adalah Tuhan dengan kemurahan. Musuh Tuhan adalah musuh yang penuh dengan iri. Sekarang kalau kita melihat di dalam dunia ada dua macam orang. Kebanyakan adalah semacam orang yang suka mau berperang dan semacam yang mau taat kepada Tuhan. Orang yang suka berperang kepada kawannya sendiri, berperang kepada mamanya sendiri, berperang kepada orang-orang sekitarnya, berperang kepada Tuhan juga. Orang yang suka damai adalah orang yang mau taat kepada Tuhan, takluk di bawah kakinya, dengan rendah hati bersandar kepada Tuhan dan tidak membanggakan jasanya. Saudara-saudara, saya tidak tahu engkau macam apa. Jika engkau orang yang sungguh taat kepada Tuhan, mari kita seperti bayi-bayi yang kecil. Bayi tidak berani menyombongkan diri. Bayi tidak berani membanggakan diri. Bayi tidak pernah merebut kemuliaan dari Tuhan Allah. Dia hanya tahu dia anak kecil di hadapan Tuhan. Jesus said, let the children come to me. Because the people in the kingdom of God is just like them. Biar anak-anak kecil datang kepadaku. Karena orang-orang yang berada dalam kerajaan Allah adalah seperti mereka. Saudara, kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan mau menyatakan kehendaknya, menyatakan rencananya, menyatakan segala keindahan daripada tujuan Dia mencipta segala sesuatu sampai Dia datang kembali hanya kepada orang yang rendah hati, hanya kepada orang yang sungguh-sungguh taat kepada Dia. Saudara-saudara, setelah katakan kalimat ini, dan dia berkata, orang yang mendendam, orang yang membenci kepada Tuhan akan dikalahkan, dan kuasa Tuhan dinyatakan melalui anak-anak yang bersandar kepada Tuhan. Saudara-saudara, di dalam minggu-minggu selanjutnya kita akan meneruskan dengan kedendaman, kemusuhan ini akan hancur semua. Tetapi orang yang bersandar kepada Tuhan, dia adalah orang
yang mempunyai pengertian I thou relationship. Di sini selain melihat keindahan alam yang kita nikmati, ayat ketiga boleh mencantumkan satu reaksi, satu hubungan reaksi. Bagaimana kita berespons kepada Tuhan. Manusia adalah satu-satunya makhluk yang bisa respons. Kalau engkau taruh kucing di tempat kaca, kucing cium-cium dada bau kucing, dia pergi. Tapi manusia di depan kaca mulai dandan, mulai ketawa sendiri kayak orang gila, mulai bikin baju bagus, mulai bayangkan kalau saya pakai pakaian yang lain, pakai baju yang lain, saya akan jadi apa? Dia react. Manusia adalah satu-satunya makhluk yang bereaksi. Bereaksi kepada banyak hal. Sama kaca pun bereaksi. Saudara-saudara, kaca tidak pernah ngomong sama kamu. Engkau sama kaca tidak ada hubungan sama sekali. Saudara-saudara sekalian, pada waktu engkau lihat kaca, engkau reaksi. Saya mau lihat, engkau lihat alam, reaksinya apa? Engkau melihat gunung, reaksinya apa? Ini bukan main-main. Ini satu hal yang serius sekali. Karena sama-sama melihat sesuatu, sesudah lihat reaksinya apa, akan menentukan hari depan dia bagaimana. Ada orang karena sakit satu kali, dia akhirnya membuka rumah sakit. Ada orang sakit satu kali, dia mulai benci hidup, bunuh diri. Ada orang sakit satu kali, dia menjadi pembesuk, selalu menjenguk orang-orang yang sakit. Itu karena reaksi. What is your reaction? When you see all the created world so beautifully and so wonderfully facing you, what do you react? When you see the work of God, what do you react? Kalau engkau melihat kelemahan, kesukaran orang, apa yang reaksi? Ada orang melihat satu kali orang miskin, sesuai dengan benci orang miskin yang kotor. Kelihatan orang miskin, dia lari. Ada orang melihat seorang miskin, melihat satu kali sesuai itu, dia mulai membentuk yayasan khusus menolong orang miskin. Ada orang menjadi janda, sesudah menjadi janda dia mulai cari laki lebih banyak. Ada orang menjadi janda, dia mulai setia kepada suami dan setia kepada anak-anak yang ditinggalkan suami sampai mati tidak nikah lagi. Bukankah kita semua mempunyai kemungkinan, semua bersama mempunyai menghadapi kesulitan yang sama, pengalaman yang sama, penyakit yang sama. Tapi reaksi kita beda kan? Kenapa reaksi beda? Dan bagaimana bereaksi? Engkau harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Karena engkau reaksi benar, engkau akan menjadi bahagia sekali. Engkau reaksi salah, engkau menjadi bahaya sekali. Satu kali patah hati, mungkin bunuh diri. Ada orang patah hati, bunuh pacarnya. Ada orang patah hati, patahnya pacar dipotong-potong, disimpan di plastik, dibuang ke laut. Sesuai itu seumur hidup menipu orang lain, menjadi orang jahat. Ada orang yang satu kali bersalah, dia terus tegur diri, menjadi orang lebih suci. Ada orang yang satu kali bersalah, dia kira salah kok tidak apa-apa. Mulai menjadi salah terus menerus, lalu menjadi seorang yang biasa bersalah, lalu menipu orang seumur hidup. What do you react? Apa reaksimu? Reaksimu kepada pengalaman yang aneh, reaksimu kepada alam semesta yang indah, reaksi kepada orang pacarmu yang sangat kejam, atau reaksi kepada dunia yang sangat-sangat menakutkan. Saudara-saudara, reaksi. Pasal ke-8 ayat ke-3 dan seterusnya mulai mempunyai satu ilustrasi tentang reaksi. Reaksi daripada manusia kepada yang bukan manusia. Reaksi manusia kepada yang mencipta manusia. Reaksi manusia kepada alam semesta yang diciptakan Allah untuk manusia. Ini semua mengenai anthropological reaction di seluruh kitab suci. Paling penting ayat-ayat di sini. Maka pasal 8 ayat 3 dikatakan, jikalau aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, maka aku berkata. Ini tidak tulis di dalam terjemahan bahasa Indonesia. If I see the firmament and the sky and all the things you made with your fingers on the sky, then I say. Saudara-saudara, reaksi keluarga. Dia menceritakan tentang apa yang Tuhan ciptakan. Setelah aku lihat apa yang terjadi, saudara-saudara, manusia adalah satu-satunya makhluk yang bisa bereaksi.
Itu sebab apa yang kita lihat selanjutnya adalah pikiran kita bagaimana bereaksi. Reaksi manusia tak mungkin dilakukan oleh binatang-binatang. Tidak ada binatang bisa reaksi kepada apa yang dia lihat di dalam alam semesta. Reaksi itu penting sekali. Bagaimana engkau berespons, bagaimana engkau berbicara setelah mengalami sesuatu di dalam hatimu, itu menentukan nasib hari depanmu. Reaksi. Engkau pernah bicara sama diri sendiri setelah sakit, mulai hari ini ya, nggak usah ngomong sama lain, ngomong sendiri. Mulai hari ini ya, saya tidak mau lagi bergaul dengan orang itu. Mulai hari ini saya tidak mau lagi ke gereja. Mulai hari ini saya tidak mau lagi bergaul dengan orang. Mulai hari ini. Setelah engkau mengatakan mulai hari ini saya tidak mau apa yang dilakukan, itu reaksi. Reaksi itu penting sekali. Waktu reaksi engkau tidak mungkin tidak bicara sama sendiri. The sentence you speak to you will determine the rest of your life. Setelah engkau bicara sesuatu kepada dirimu, sendiri bicara sendiri itu menakutkan. Kalau sendiri bicara sendiri beres, itu jadi orang luar biasa agungnya. Kalau sendiri bicara sendiri nakar kore, itu namanya orang gila di tengah jalan. Engkau pernah melihat orang jalan ngomong sendiri tak? Sekarang makin banyak. Engkau bilang, patong apa berarti orang gila makin banyak? Enggak, sebagian gila, sebagian main handphone. Di tengah jalan bawa orang ngomong sendiri, ternyata ada handphonenya. Kalau ada gila dia ngomong sendiri kan. Setelah handphone, ya ampunilah, ada handphonenya. Reaksi itu bicara kabar sendiri. Saudara-saudara sekalian, di sini dikatakan Daud melihat angkasa, melihat cakrawala, melihat segala sesuatu yang diciptakan oleh jari tangan Tuhan, tentang bulan, bintang dan semua yang diatur. Setelah lihat itu, apa yang kau katakan? Saudara-saudara, lalu mengatakan kau itu apa? Itu namanya interpersonal relationship. Itu namanya relasi antar pribadi. Relasi antar pribadi tak pernah menjadi hal yang penting sampai abad 1903, yaitu kira-kira 110 tahun yang lalu, dirubah oleh seorang Yahudi yang menjadi profesor di University of Hebrew yang namanya Profesor Dr. Martin Buber, Buber. Martin Buber merubah seluruh dunia pikiran melalui revolusi filsafat yang namanya I-Thou relationship. Saya mentelusuri seluruh sejarah filsafat. Secara 3000 tahun di dalam sejarah, orang pertama yang merubah filsafat menjadi satu revolusi adalah Socrates. Sesudah itu yang penting adalah Augustinus. Setelah Augustinus yang penting adalah Aquinas. Setelah Aquinas yang penting lagi adalah Descartes. Setelah Descartes yang penting lagi adalah Kierkegaard. Setelah Kierkegaard adalah Martin Buber. Setelah Martin Buber sampai sekarang. Saudara-saudara, Socrates kira-kira 400 tahun sebelum Kristus. Lalu Augustinus 400 setelah Kristus. Lalu Aquinas 1200 tahun setelah Kristus. Lalu Descartes 1650 tahun setelah Kristus. Sesudah itu adalah Kierkegaard 1900 setelah Kristus. Sesudah itu Martin Buber hampir 1900, lebih 10 tahun setelah Kristus. Saya akan menguraikan perubahan filsafat dalam revolusi yang penting ini. Sebelum Socrates, manusia pikir, manusia selidiki, manusia mau tahu. Tetapi tahu ini, tahu itu, sudah tahu semua, tidak tahu diri. Maka Socrates mengatakan, why you want to know everything, but you never know yourself. Now start to know yourself. Notice auton. Itu bahasa Greka. You should understand yourself first before you try to understand everything. Kita mau ke bulan, kita mau ke laut, kita mau gunung, kita mau segala tahu. Tapi tidak tahu diri bagaimana brengsek. Tidak tahu diri bagaimana meninggalkan Tuhan. Tidak tahu diri bagaimana bahaya. Tidak tahu dirimu berapa puluh tahun mati mau kemana.
You want to know everything. Anak muda sekarang mau tahu segala sesuatu. But you want to know everything, but you do not want to know yourself. How stupid you are. Nah, ini sumbangsi dari Socrates. Berdiri tegak. Putar arah. Selidiki dirimu sendiri. Ketahui dirimu sendiri. Tidak usah ketahui banyak-banyak. Ada orang yang suka urus orang lain. Tak pernah urus sendiri. Pencenok ya. Kadang-kadang kita bilang, sudahlah diam lu. Urus dewe. Nah karu-karuan sendiri hanya mau urus orang lain. Mengapa banyak pendeta tidak hormati? Karena pendeta-pendeta sendiri tidak bisa urus sendiri, mau urus orang lain. Sendiri tidak bisa mendidik diri, terus mengajar orang lain. Siapa mau terima? Socrates mempunyai satu senjata yang tajam sekali. Memberikan pengertian kepada manusia. Know yourself. Do not want to know everything, but do not know yourself. Start to know yourself before you know everything. Kalau Alkitab mengatakan mengenal Allah, ada permulaan daripada bijaksana. Saya boleh mengatakan Socrates menjadi perkataan mengenal diri menjadi pengetahuan dan menjadi permulaan dari pengetahuan. The fear of the Lord is the starting point of the wisdom. And Socrates mengatakan the knowing of yourself is the starting of the knowledge. Saudara-saudara, setelah Socrates 400 tahun kemudian Yesus lahir. Dan ini semua bukan dari pemikiran manusia bagi berubah. Bagaimana manusia harus takluk kepada wahyu yang diberikan Tuhan dan ikut teladan dari Yesus yang menjadi contoh kita. 400 tahun kemudian Augustinus. Dia mengatakan, engkau harus mengetahui. Tapi pengetahuan yang paling penting adalah pengetahuan tentang iman kepercayaan. Itu sebab dia mengatakan, to know whom you believe. Credo you it caligas. Dengan iman mencari pengetahuan. Faith seeking understanding. Baru engkau mempunyai orang gentleman yang mengerti apa artinya hidup dan pengertian isi hidup. Augustinus. Setelah Augustinus merubah, membuat kita mengetahui anugerah Tuhan yang mendahului pengertian dan pencarian kita untuk segala pengertian yang bijaksana dari Tuhan. Maka kira-kira 800 tahun kemudian Aquinas memakai rasio membuktikan Allah ada dan sebagainya. Merubah seluruh sistem iman kekristenan. Daripada Augustinus sampai di dalam zamannya Thomas Aquinas, Katolik mengalami perubahan yang banyak. Tetapi beberapa ratus tahun kemudian temukan seorang namanya Descartes. I know because I thought. I exist because I think. Saya berada karena saya berpikir. Saya berpikir karena saya meragukan. Waktu saya meragukan segala sesuatu yang diragukan di luar aku. Tapi waktu aku meragukan segala sesuatu, saya tidak boleh meragukan bahwa aku sedang meragukan. Itu filsafat mulai berevolusi sampai di sini. Sesudah berubah lagi sampai pada Kierkegaard, dia mementingkan sesuatu pikiran, yaitu mengenai mutlak perbedaan antara Allah dan manusia. Mutlak perbedaan antara kekekalan dan waktu. Mutlak perbedaan antara langit dan bumi. Ketika kemutlakan perbedaan ini menjadi qualitative difference between God and man, between time and eternity, and between heaven and earth. Berapa puluh tahun kemudian Martin Buber membuat seluruh revolusi lagi. Hubungan pribadi itulah satu pengertian lebih tinggi dari yang lain-lain. To know with your person, to have a relationship with person outside of you, that is called interpersonal relationship. Saudara-saudara. Dan pada waktu Martin Buber membuat revolusi ini, buku yang tidak lebih tebal dari 100 halaman telah menjadi salah satu buku yang paling penting sepanjang sejarah. Martin Buber menulis I and Thou. Itu tidak sampai 50 halaman. Tapi telah merubah seluruh sistem filsafat menjadi satu tekanan daripada mengetahui segala sesuatu. Menjadi menghubungkan aku dengan yang disebut engkau. Aku dan engkau. Semua kau itu kalau waktu pacaran atau pernikahan, itu menjadi hal yang paling berubah hidupmu. Seorang perempuan yang kau senang, you selalu sebut nama dia di hadapan kawanmu. Jangan menyebut dia. Aku senang dia. Dia pacarku. Dia. Sampai pada satu hari engkau beranikan diri. Aku ingin apa? Ingin apa?
ingin apa dong? Malah bisa ngomong. Kalau sudah suka malah gak bisa ngomong. Kalau ada suka ngomong terus. Heran ya. Kalau engkau tidak suka satu cewek, ngomong dia terus, ngomong sama dia juga tidak habis-habis. Tapi sudah suka, mulai kagok. Mau ngomong apa? Aku mencintai kamu. Dijawab rupamu. Model jelek ini berani cintaku. Pergi waktu cilaka. Itu relationship tidak terbentuk. Engkau menjadi orang gila. Engkau siang malam pikir dia, menyebut nama dia. Engkau tidak bisa tidur karena dia. Tapi kalau waktu engkau mengatakan, aku ingin berpacaran sama kamu. Lalu dia menjawab, sudah lama saya tunggu itu. Wah, engkau senang bukan? Sudah senang sekali main. Engkau bilang, ayo besok kita ke restoran yuk. Kita mau bicara sesuatu. Oke, jam berapa? Jam 6. Waktu saya adalah, tidak apa-apa. Saya unduri supaya cocok sama waktumu. Kenapa? Ingin ideal relationship. Nah, saudara-saudara, di dalam pasal ini muncul ideal relationship menjadi inti yang paling penting. Aku melihat alam yang jarimu ciptakan, alam semesta yang kau ciptakan, langit dengan bulan dan bintang-bintang yang kau atur dengan jarimu. Aku melihat apa yang kau. Siapakah Allah? Allah bukan seorang dia. Allah bukan seorang yang di tempat yang langit yang tinggi. Allah ada seorang yang boleh bersekutu dengan saya. Dan saya menyebut dia langsung dengan intim. Engkau dan aku dan engkau. Di sini. Saudara-saudara sekalian. Pada waktu Daud menulis ideal relationship. Saya percaya itu jauh lebih duluan daripada Martin Buber. Kira-kira hampir 3.000 tahun. Waktu tulisan Daud mengenai ideal relationship tidak diperhatikan. Saya waktu mengajar teologi modern 40 tahun yang lalu, saya sudah memperhatikan bahwa orang-orang dunia tidak sadar semua pikiran filsafat yang tinggi-tinggi, yang canggih-canggih, kebanyakan sudah didahului oleh Alkitab beribu-ribu tahun yang lalu. Di manakah kita melihat pertama kali Alkitab mengatakan ideal relationship? Dari tulisan Musa, Mazmur 90. 3.500 tahun yang lalu. Bukan Martin Buber, bukan Kierkegaard, bukan Aquinas, bukan Augustinus. Saudara-saudara. Bukan orang-orang penting seperti Socrates. 3.500 tahun yang lalu, sebelum ada penulis-penulis filsafat mengatakan tentang ideal relationship, Alkitab sudah pertama kali tulis. Di dalam Mazmur 90. Mazmur 90 adalah syair mengenai hidup manusia dan bijaksana human life yang terkuno di dunia. Mazmur 90 lebih dahulu daripada Homer punya buku mengenai Iliad dan Odyssey. Lebih dulu kira-kira 1.000 tahun. Lebih dulu daripada Upanishad, buku kitab orang Hindu. Lebih dulu 1.000 tahun. Lebih dulu daripada syair-syair daripada Tupu, Pai Chili, dan Li Pai di Tiongkok. Lebih dahulu 2.500 tahun. Saudara-saudara sekalian, semua tulisan di Alkitab yang paling kuno daripada Musa pasal 90. Lebih dahulu daripada syair-syair yang ditulis oleh John Milton 3.400 tahun. Saudara-saudara, di dalam ayat-ayat yang paling penting daripada Musa, kalimat pertama, oh Tuhan, dari kekal sampai kekal, Engkau adalah Allah, Engkau adalah Tuhan. Sebelum bumi diciptakan, sebelum gunung dilahirkan, dari kekal sampai kekal, Engkau adalah Tuhan. Jadi ideal relationship sudah ditegakkan oleh kitab suci 3.500 tahun yang lalu. Kenapa manusia mesti tunggu sampai mati baru mementingkan interpersonal relationship seperti yang menemukan? Saudara masih ingat Mazmur 23? Yehova adalah gembalaku, dia aku, dia membaringkan aku, dia aku, dia beserta denganku. Meskipun aku masuk ke lembah baik-baik maut, aku tidak takut karena Engkau beserta dengan aku. Ideal relationship. Pasal 23 ayat 1-3.
atau bicarakan aku dengan Tuhan sebagai dia. Tapi pasal 23 mulai ayat 4 sampai 6 adalah Tuhan dengan aku sebagai engkau, bukan dia lagi. Di dalam satu switch 6 ayat itu, 3 ayat aku dan dia Tuhan, dan 3 ayat terakhir aku dan engkau Tuhan. Tuhan bukan seorang sesuatu it atau sesuatu him yang jauh. Dia adalah seorang objek dari komunikasi saya. Engkau adalah my thou, engkau depan saya. Saudara-saudara, reaksi kepada Tuhan seperti ini. Setelah aku melihat, lalu aku memikirkan, sesuai aku membicara. Lihat apa? Lihat alam yang indah. Pikir apa? Pikir hubungan. Lalu jawab apa? Jawab aku dengan engkau. Saudara-saudara, di manakah engkau sudah menciptakan relasi seperti ini? Apakah engkau sudah menganggap Tuhan itu sesuatu engkau daripada hidupmu? Kalau belum, engkau belum menjadi orang Kristen yang sejati. Engkau belum melihat kerajaan Tuhan. Engkau belum mengetahui siapa dia. Kalau engkau sudah menciptakan sesuatu relasi, I and thou, Tuhan adalah engkau, aku adalah seorang yang memerlukan engkau. Engkau sudah mempunyai iman, mempunyai rohani yang hidup, karena engkau berrelasi dengan Tuhan. Saudara-saudara sekalian, dari dasar ini pasal 8 ayat 45 mulai memikirkan nilai manusia. What is human being? What is the value of living in this earth? What is the purpose of my life? Where I'm going? Where I am heading? Saya sedang menuju ke mana? Hidup saya untuk apa? Saya harus mempunyai nilai bagaimana untuk menuju ke hari depan. Mulai di sini. Hari ini saya bicara sampai di sini. Tuhan memberkati kita, memberikan pengertian mendalam sekali tentang hubungan saya Tuhan dan di mana peranan Yesus Kristus sebagai Mesias. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk cinta kasih yang Tuhan nyatakan kepada kami, untuk berkat yang kami terima, untuk pengertian yang kami dididik di sini. Kami berdoa kiranya pengertian-pengertian yang sangat mendalam boleh Tuhan kupaskan kepada kami, Tuhan nyatakan kepada kami, karena kami rela seperti anak-anak bayi yang menyusu, yang tidak sombong, tidak arogan, tidak menganggap diri hebat, tidak menghitung jasa sendiri. Tapi kami bersandar kepada Tuhan. Dengar doa kami Tuhan. Kami serahkan semua ini dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup. Amin.